فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwati wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini bisa melanjutkan rutinitas kita setiap hari Rabu dalam menghadiri majelis taklim yang diadakan oleh SLQ mengaji ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Salawat dan salam terhaturkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk keluarganya, para sahabatnya dan semua yang berusaha derek beliau sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara kenikmatan yang besar bahkan terbesar hari ini untuk kita semua adalah bahwa kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Yang lebih daripada itu, kita bisa bertemu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang mana di dalam 10 hari terakhir tersebut seorang akan bisa mendapatkan salah sebuah keutamaan yang paling besar yang ada di bulan Ramadan, yaitu adanya Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar Allah sebutkan sendiri di dalam firman-Nya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana kalau kita hitung 1000 bulan itu adalah sama dengan 83 tahun sekian bulan. Masya Allah, cuma Masya Allah. Bagaimana akankah kita terburu dengan semangat dan giat, ataukah kita melalaikan begitu saja? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kepada kita semuanya, memberikan uswah kepada kita semuanya, yang padahal beliau adalah seorang yang telah dijamin masuk surga, seorang yang Allah jamin masuk surga. Tetapi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, walaupun demikian tidak patah semangat dengan berakhirnya bulan Ramadan, tapi justru bagaimana Rasulullah SAW begitu giatnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Disebutkan dalam sebuah hadis bagaimana Nabi SAW di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan syadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Jikalau masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka Nabi mengencangkan sarungnya. Ini kinayatan untuk semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam-malam terakhir di bulan Ramadan, sampai-sampai meninggalkan hubungan suami istri, yaitu apa? Daripada bahasa mengencangkan sarungnya. Kemudian wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan istri-istrinya atau keluarganya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka daripada itu kita
kita pun banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini atau di malam-malam ini dengan berakhirnya bulan Ramadan, maka seorang muslim tracknya harus lebih semangat dari sebelumnya. Kita perjuangan dengan sepenuh kekuatan di dalam berjuang untuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka kita jaga benar-benar kewajiban yang kita harus penuhi dan memperbanyak amalan-amalan sunnah yang disyariatkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama, bagaimana kita menjaga kewajiban kita daripada rukun Islam kita, yaitu sholat 5 waktu kita. Kalau di hari-hari sebelumnya, apalagi panjenengan para ummahat wal akhwat yang mungkin tidak diwajibkan sholat berjamaah di masjid, maka mungkin santai dengan waktunya. Maka di 10 hari terakhir bulan Ramadan bagaimana benar-benar menjaga sholat 5 waktu, walaupun ditunaikan di rumah masing-masing, tetapi tepat pada waktunya. Kemudian kualitasnya, bagaimana kekhusyuannya, bagaimana panjangnya dan lain sebagainya tentu berbeda dengan hari-hari sebelumnya atau hari-hari yang lainnya. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kita jaga di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah kewajiban puasa Ramadan, yang bagaimana ketika kita bisa menunaikannya, melaksanakannya, tinggal bagaimana kita menjadikan puasa tersebut kualitasnya benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpuasa namun nyaris hilang pahalanya, sebagaimana datang peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyak manusia yang dia berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya pahala sedikit pun, dia hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Dan banyak sekali manusia yang menunaikan qiyamul lail, apalagi 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka kita dapat di masjid-masjid menunaikan dan menegakkan qiyamul lail, sholat malam di akhir malam atau sholat tahajud berjamaah. Azani Allah wa iyyakum. Semangat mereka menggebu-gebu. Namun kata Nabi, betapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail, dia tidak mendapatkan dari qiyamul lail pahala sedikit pun, melainkan dia mendapatkan rasa letih, rasa capek, bagaikan seorang yang sahar, katakan seseorang, yaitu sebagai orang yang bergadang malam saja. Maka Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis tersebut ditujukan yang pertama kepada alladzina lam yukhlisuhum lillah, yaitu mereka-mereka yang beribadah kepada Allah tetapi nyaris ikhlasnya hilang, nyaris keikhlasannya dipertanyakan. Dia beribadah bukan karena Allah, dia beribadah atas dasar selain Allah, mungkin karena tren, mungkin karena ikut-ikutan, yang mana kalau tidak puasa malu sama tetangga saudara, kalau tidak berangkat qiyamul lail malu sama teman, maka dia menerangkan. Maka seperti ini adalah merusak kualitas daripada ibadah sholat kita ataupun puasa kita. Maka hadis tadi menjadi cambuk berat bagi kita agar benar-benar di 10 hari terakhir ini kita menjadikan semua amal ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang kedua, kata Imam As-San'ani, yang dimaksudkan daripada hadis tersebut yaitu betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Betapa banyak orang yang berqiyam Ramadan, qiyamul lail, yang tidak mendapatkan dari qiyamnya kecuali capek, letih seperti bergadang malam saja. Yang pertama adalah orang yang tidak ikhlas ibadahnya. Yang kedua, orang-orang yang dia tidak meninggalkan perusak daripada amalan tersebut, sehingga amalan yang dilakukan dan kualitasnya jauh daripada kata sempurna. Di antaranya adalah seperti tidak bisa meninggalkan sesuatu yang dilarang ketika berpuasa. Misalnya Nabi SAW misalnya bersabda, man lam yada qaula zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia tidak bisa meninggalkan qaul zur, para ulama menyebutkan maksudnya adalah
dusta, maksudnya adalah berbohong. Maka Allah tidak membutuhkan puasanya orang-orang yang demikian. Gitu apa? Dia berpuasa, dia tahan makan dan minum dari menjelang subuh sampai terbenamnya matahari. Ya, Allah nggak butuh puasa yang demikian. Kalau dia masih tidak bisa menjaga lisannya, ya, dalam penjelasan yang lain termasuk berteriak-teriak yang tidak perlu, ya, dari bahasa qaulus atau berbicara kotor ketika misalnya seorang emosi dan lain sebagainya, walaupun makna yang paling tepat adalah dusta. Jadi para ulama menjelaskan di antara yang lainnya termasuk qaulus adalah yaskhab, yaitu berteriak-teriak ataupun berkata-kata kotor ataupun keji. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah nggak butuh puasanya orang lain. Dia berpuasa, dia tahan makan dan minum, tapi dia tidak bisa menjaga kualitas puasanya. Dia tidak bisa meninggalkan warna dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang demikian dia rugi. Maka kata Nabi Sallallahu, dia hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka daripada itu, setelah kita menjaga sholat kita, puasa kita, karena itu adalah dua rukun Islam yang harus kita jaga di bulan Ramadan ini. Kemudian bagaimana kita memprioritaskan amalan-amalan yang sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Di antara yang pertama adalah qiyamul lail. Qiyamul lail dalam arti yang pertama di bulan Ramadan, qiyamul lail bisa disebut sholatul tarawih itu sendiri. Sholatul tarawih yang ditunaikan ba'da isya, yang ditunaikan sore ba'da isya. Bagaimana seorang yang sudah menunaikan tarawih ba'da isya, apakah dia bisa qiyamul lail kalau masih ada sholat tahajud? Maka bisa. Dan itu yang dimaksud qiyamul lail dari sisi makna sholat tahajud. Namun yang perlu diperhatikan, seorang dalam satu malam itu menunaikan witir itu hanya satu kali. Maka seorang yang sudah menunaikan sholat tarawih mengambil keutamaan sholat tarawih bersama imam hingga selesai, maka ketika dia sholat malam qiyamul lail atau tahajud tidak melakukan witir kembali. Ya, bagaimana dengan memotong, ya, pengen witirnya di akhir malam sehingga ikut tarawih tapi tidak ikut witirnya imam, maka dia akan kehilangan keutamaan. Ketika Nabi SAW bersabda, man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang dia sholat qiyamul lail, yang sholat tarawih bersama imam, ya, sampai selesai hatta yansarifa, maka dia mendapatkan pahala ganjaran seperti seorang yang sholat semalam suntuk. Maka akan kehilangan keutamaan ini gara-gara berburu sholat witir di akhir malam misalnya. Maka cukup, ya, misalnya seorang tarawih di waktu sore, yaitu di sepertiga malam pertama, yaitu pada sholat isya, maka dia ikuti imam sampai selesai. Adapun qiyamul lail bisa dilakukan sendiri ataupun mungkin kalau ini berjamaah lagi tidak mengapa, tetapi tidak menunaikan sholat witir. Wallahu ta'ala a'lam. Maka begitu besarnya pahala sholat malam sampai Nabi SAW mensejajarkan antara keutamaan puasa dengan keutamaan sholat malam di malam-malam Ramadan. Sama. Dalam sebuah hadis disebutkan tentang masalah puasa, Nabi menyebutkan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa, ya, Ramadan karena iman, keyakinan bahwasanya perintah Allah, wahtisaban, dan ini adalah murni berharap pahala pada Allah, maka akan diberikan pahala, yaitu apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun kemudian Nabi SAW bersabda berkaitan dengan qiyam Ramadan, Nabi bersabda dengan hadis yang sama. Hanya berbedanya saatnya barang siapa berpuasa, saatnya barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian ada yang ketiga yang mirip lagi, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama
min dambi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, ya, salat tarawih di malam-malam Ramadan, ya, dengan iman dan ihtisab hanya kepada Allah, dengan iman dan keyakinan bahwa ini perintah Allah dan juga berharap hanya pahala dari Allah, maka ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan barang siapa yang sholat malam Lailatul Qadar, ya, ini sholat tarawih di malam Lailatul Qadar, namun kita tidak mengetahui kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Walaupun ketika kita membaca hadis Nabi SAW, ya, Nabi SAW menyebutkan Lailatul Qadar berada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nabi SAW menyebutkan di malam-malam ganjil. Bahkan ada Nabi menyebutkan secara spesifik 25, 27 seperti itu. Bahkan lebih banyak yang dijelaskan tentang malam 27. Apakah seorang muslim dia hanya fokus pada hari tertentu, misalnya hanya malam ganjil saja, atau bahkan misalnya malam 27 gaspol? Tidak seperti itu. Sebagai seorang muslim, maka sebenarnya dijelaskan oleh para masyayikh, ya, bahwasanya seorang yang menjaga 10 hari terakhir di bulan Ramadan dalam ketaatan kepada Allah dan tidak meninggalkan siangnya berpuasa dan malamnya dia sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Kalau kita berburu hanya malam-malam tertentu, nanti bingung lagi. Malam selingkure aku lupa wakmu kan gitu. Malam itu likure desa kiri atau desa kono, beda lagi. Malam itu likure Indonesia atau Arab Saudi, beda lagi. Jadi kita tidak memusikkan akan malam-malam tersebut, tetapi bagaimana nasihat para masyayikh bahwasanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita sisihkan lengan untuk bersama-sama berburu malam Lailatul Qadar, menjaga ibadah wajibnya yaitu di siang hari berpuasa dan di malam hari qiyam Ramadan menunaikan salat tarawih dan banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala serta amal saleh yang lain yang dilakukan, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar. Bi'idznillah. Azza Allah wa iyyakum jami'an. Dan ini juga sebagai bantahan kepada sebagian kaum muslimin yang sudah tidak percaya lagi bahwa Lailatul Qadar masih ada sepeninggal Nabi SAW. Ya, jadi Lailatul Qadar Allah turunkan setiap tahunnya hingga hari kiamat. Ini adalah pendapat yang paling benar, sehingga kita berkesempatan mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, sengaja di mukaddimah ini sebelum saya melanjutkan membaca hadis yang ketiga, kita membaca terlebih dahulu beberapa poin-poin penting yang benar-benar kita bisa melakukan di bulan Ramadan, di penghujung bulan Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan agar meningkatkan ilmu kita dan meningkatkan amal kita insyaallah. Yang berikutnya adalah as-shadaqah. Nabi SAW bersabda, afdal sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang terbaik adalah sedekah di bulan Ramadan, dan lebih lagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sedekah di sini adalah sedekah sunnah, bukan sedekah yang maksud sedekah zakat, bukan sedekah wajibah, bukan. Kalau zakatul mal tidak ada hubungannya dengan bulan Ramadan. Ya, tidak ada hubungan dengan bulan Ramadan, apalagi misalnya zakat pertanian. Panjenengan ada yang bertani, ya, bertani makanan pokok, beras, jagung, gandum dan lain-lain, ya, maka dia dibayarkan ketika panen. Adapun untuk, ya, peternakan, untuk bisnis emas dan perak, maka dihitung satu haulnya adalah 1 tahun hijriah. Panjenengan misalnya sukses penghitungan pertama labanya mencapai nisab, dimulai misalnya bulan Ramadan, ya nanti Ramadan tahun depan, maka terhitung harus mengeluarkan zakat. Adapun kalau dimulainya ternyata bulan Muharram, berarti ya bulan Muharram berikutnya dan seterusnya. Jadi untuk mengeluarkan zakatul mal atau rukun Islam yang ketiga, zakat, itu tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Ada hadis ketika Nabi bersabda, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan, ini adalah sedekah umum, ya, berbagi secara umum, bukan sedekah wajib atau zakat.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Berikutnya adalah it'amut ta'am la siyama lil iftar. Ya. Pahala lebih spesifik dari sedekah, yaitu memberikan makan atau berbuka. Nabi SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri as-sha'im syai'un." Rawahu Ahmad. Barang siapa yang memberikan berbuka orang-orang yang berpuasa, maka baginya pahala tanpa mengurangi dari pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Ya. Jadi baginya pahala orang yang berpuasa. Jadi dia dapat pahala double. Panjenengan saat ini puasa, panjenengan saat menikah siam, kemudian bisa berbagi berbuka, maka panjenengan dapat pahala daripada puasanya orang yang panjenengan paringi buka tersebut. Ya, tanpa mengurangi pahala beliau yang dia berpuasa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah satu qiraatul Quran, karena Ramadan adalah syahrul Quran, maka di antara amalan terbaik yang dilakukan di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dan dijelaskan oleh para asatidzah bahwa membaca Al-Quran di sini di bulan Ramadan yang terbaik adalah membaca, yaitu tilawatul Quran. Karena sebagian kaum muslimin ada yang fokus, saya di bulan Ramadan mau membaca Al-Quran dan terjemahan dan bahkan tafsirnya. Maka beberapa waktu yang lalu, ya, di dalam kajian Ustaz Muhammad Hafizahullah Ta'ala dijelaskan dengan yang bertanya demikian. Maka beliau menjelaskan bahwa di bulan Ramadan yang lebih utama adalah membaca dalam arti tilawatul Quran. Ya, sebanyak-banyaknya. Hatam sekali lanjut lagi, hatam 2 kali lanjut lagi, dan seterusnya. Ya, membaca dengan tilawah, tentunya memperhatikan makharijul huruf dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya al-julus di masjid hatta syuruq. Ini secara umum buat bapak-bapak yang sudah subuh berjamaah di masjid, ya, bagaimana bisa 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kita benar-benar meluangkan waktu kita, setidaknya habis subuh tidak beranjak pergi, tapi kita gunakan waktu untuk bermunajat kepada Allah, banyak berzikir, baca Al-Quran dan lain sebagainya sampai waktu syuruq. Kemudian nanti kita tunaikan sholat syuruq, yang sebagian ahli ilmu menyebut sholat syuruq itu yaitu ya sebenarnya sholat duha, ya, sholat duha di awal waktu, yang perbedaan istilah yang disebutkan. Nabi SAW bersabda, "Man shallal fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah ta'ala hatta tatlu asy-syams thumma shalla rak'atain kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin." Dan disebutkan sampai 3 kali kalimat tamah. Ya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk, ya, tidak lanjut beranjak, dia duduk luangkan waktunya untuk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, ya, kemudian dia sholat 2 rakaat. Jadi bukan pas terbitnya, ya, setelah terbitnya. Nabi mengatakan kemudian, dan lalu maka dia mendapatkan pahala, ya, pahalanya orang yang haji dan umrah tamatin, sempurna. Nabi saya mengatakan 3 kali. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian yang terakhir daripada amal saleh yang bisa kita jaga atau kita lakukan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang bahkan Nabi di sisa akhir hayatnya atau di akhir-akhir hayatnya Nabi menunaikannya bahkan 2 kali lipat, yaitu apa? Al-i'tikaf, ya, i'tikaf di masjid, ya. Insyaallah, ya. Nabi di akhir hayatnya itu i'tikafnya mulai malam 11, ya. Kalau biasanya 10 hari terakhir di akhir hidup Nabi SAW, di Ramadan terakhir Nabi SAW, Nabi i'tikaf 20 hari untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azza wa Jalla wa iyyakum jami'an. Maka itulah kewajiban yang harus kita perhatikan
dan amal soleh yang harus kita tunaikan. Semoga Allah mudahkan urusan kita semuanya, sehingga benar-benar ketika datang malam Lailatul Qadar menyapa kita tanpa terasa kita di atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan di atas amal soleh, sehingga benar-benar pahala yang berlipat-lipat Allah berikan kepada kita, dan Allah mengampuni segala dosa kita dengan memperbanyak doa di malam-malam terakhir bulan Ramadan, dengan doa yang kita ketahui bersama, doa yang diajarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Sengaja saya tadi membaca tentang masalah Ramadan lebih panjang sedikit karena pembahasan kita hadis ketiga itu hadisnya tidak panjang sebagaimana pembahasan yang ada di hadis kedua. Kalau hadis kedua kemarin sampai kita membaca 2 kali pertemuan karena penghadisnya panjang, hadis Jibril. Azallahu wa iyyakum jami'an. Qala al-musannif rahimahullah taala al-hadits ats-tsalits. Hadis yang ketiga, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis yang luar biasa yang lebih spesifik membahas tentang rukun Islam. Ya, lebih spesifik. Kalau hadis Jibril kemarin membahas maratibuddin, tingkatan di dalam beragama, disebutkan Islam, iman, ihsan, dan juga tanda-tanda hari kiamat. Maka di hadis ketiga ini lebih spesifik tentang rukun Islam. Hadis yang ketiga dari sahabat Abu Abdurrahman. Kunyahnya adalah kunyah, yaitu nama-nama yang diada dengan Abu, Ummu atau Ibnu, namanya kunyah, ya. Atau nama panggilan. Dan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa pun kita kenal dengan panggilan kunyah, ya. Namanya Muhammad, tapi punya anak misalnya namanya Yusuf, dipanggil Abu Yusuf. Namanya sebenarnya Sulaiman, tapi punya anak namanya Ibrahim, dipanggil Abu Ibrahim. Atau kalau bahasa Jawanya Pak Ibrahim. Bahkan nanti lama-lama Pak hilang, Ibrahim, padahal masanya adalah bapaknya Ibrahim, dan seterusnya. Mae Fatimah, sopo kuwi mau Mae Fatimah, nah, itu namanya kunyah dalam bahasa. Abu Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab. Nama aslinya adalah Abdullah, putra daripada Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa di sini disebutkan radhiyallahu anhu? Karena antara Abdullah dan Umar keduanya adalah sahabat Nabi, maka diberikan titel radhiyallahu anhu. Kalau kita membaca hadis yang lain, an fulan bin fulan radhiyallahu anhu, maka dia yang sahabat cuma satu. Jadi dianya saja, bapaknya tidak. Tapi di sini Umar radhiyallahu anhu, berarti Abdullah dan Umar sama-sama sahabat. Abdullah berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Dan Abdullah bin Umar ini termasuk abadilah, para ulama menyebutkan abadilah perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Namanya Abdullah, tapi banyak nama Abdullah di masa sahabat, anak-anaknya sahabat yang namanya Abdullah, ya. Tapi pintar-pintar semua, ya.
dan banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, maka disebut abadilah, ya, abadilah. Maka kita mengenal yang pertama di sini Abdullah bin Umar, kemudian di sana ada Abdullah bin Abbas. Kita sering baca hadis an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud. Mau Abdullah bin Mas'ud, mau Abdullah bin Abbas, mau Abdullah bin Umar, ini sama-sama banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka semua jadi ulama. Mereka semua jadi ulama. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, maka orang dengan abadilah. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Abdullah bin Umar berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun agama Islam itu di atas 5 perkara. Pondasi agama Islam itu ada 5. Bahasa kita rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yaitu syahadat, persaksian bahwa la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang boleh disembah kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, menunaikan salat 5 waktu sebelum yang lainnya. Wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Daripada zakat wajib, zakatul mal, bagaimana zakat harta kita, ya. Kita dikomparasikan di dalam emas, perak, ya. Atau zakat pertanian kita, zakat peternakan kita. Nah, semua ada catatannya, semua harus dipelajari bagi seorang muslim, ya. Apalagi kita yang mungkin diberikan harta lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus mempelajari tentang zakat. Jangan sampai harta kita sudah tembus wajib zakat, tapi kita tidak mengeluarkan secara profesional, dalam artian secara apa yang diminta oleh syariat, ya. Dan itu berbahaya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dikala menjabat sebagai khalifah sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di sana orang-orang yang di zaman Nabi masuk Islam dan mau mengeluarkan zakatnya, tapi di masa Abu Bakar mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Mereka memahami dengan pemahaman yang salah bahwa wajib zakat ada di saat Nabi masih hidup. Nah, ketika Nabi sudah wafat, maka mereka tidak mau menunaikan zakat. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Maka Abu Bakar menyiapkan pasukan khusus untuk menggempur mereka, ya, menunjukkan bahwa wajib zakat sampai kapanpun harus ditunaikan bagi orang-orang yang sampai pada kewajiban zakat. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Dan menunjukkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang menolak zakat berarti dia menolak rukun Islam yang lainnya. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Wa hajjul baiti, dan haji ke Bait Allah. Di sini sedikit ada perbedaan dengan hadis yang kedua, hadis yang Jibril menyebutkan dengan urutan sebenarnya sudah biasa kita hafal. Antas syahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Di sini, ya, Abdullah bin Umar menyebutkan bahwa Nabi SAW menyebutkan yang keempat itu wa hajjil baiti, dan haji ke Bait Allah, wa shaumi ramadan, dan puasa Ramadan. Maka dijelaskan bahwa untuk urutan ya 3-4 ini misalnya dibalik-balik tidak masalah, ya. Kadang-kadang ya seorang bisa mengatakan demikian dan demikian, ya. Bisa haji dulu atau puasa dulu, tapi sama jumlah rukun Islam ada
5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji atau haji puasa. Mungkin sebagai panjenengan kalau ada yang guru mungkin membuat soal, tulislah rukun Islam, ada siswa-siswinya menjawab dengan urutan yang tidak sama tadi, ada haji, puasa, ada puasa, haji, ada dalilnya semua. Hadis kedua, hadis Jibril atau hadis ketiga, hadis Abdullah ibn Umar. Ini sebagai pengetahuan bersama. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian qala Syekh Abdul Muhsin Muhammad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, qauluhu buniyal Islamu ala khamsin fihi bayanun 'azimun aw fihi bayanun 'azmi sya'ni hadhil khams wa anna al-Islam mabniyun 'alaiha wa huwa tashbihun ma'nawiyyun bil bina'il hissi fa kama anna al-bunyana hissiyya la yaqumu illa 'ala a'madatihi fa kadzalika al-Islam inna yaqumu 'ala hadhil khams wal ittisal 'ala hadhil khams li kauniha al-asasu li ghairiha wa ma siwaha fa innahu yaqumu tabi'an laha. Nabi SAW memberikan ungkapan yang bisa dipahami oleh para sahabatnya, oleh manusia semuanya, dengan penyebutan kata dunia, dibangun, ya, dibangun, yaitu bahwa rukun Islam itu dibangun, yaitu masalah didasari, dipondasi. Maka bangunan itu tidak akan menjadi sebuah bangunan kalau pondasi, ya, atau dasarnya tidak ada. Maka begitulah seorang yang masuk Islam, seorang yang mengikrarkan diri masuk Islam, maka dia memperhatikan pondasi keislamannya, yaitu memahami dengan benar setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian menunaikan salat, yaitu salat 5 waktu, kemudian membayar zakat, puasa dan haji atau puasa. Ini adalah pondasi keislaman seseorang. Jadi seorang yang mengaku beragama Islam, maka sudah menjadi identitasnya kalau dia harus jaga sholatnya. Kenapa sampean sholat? Saya Muslim. Begitu pula ketika seorang Muslim dia berpuasa Ramadan. Kenapa kau berpuasa? Karena identitas saya seorang Muslim, maka saya wajib berpuasa Ramadan. Maka sering disebutkan, tanpa kita membaca mungkin keutamaan sholat, tanpa kita membaca keutamaan zakat, tanpa kita membaca keutamaan puasa Ramadan, bla 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 bla, atau keutamaan haji, ya, cukup kita, ya, ketika telah mengikrarkan diri kita menjadi seorang Muslim, ini lo wajib. Aku seorang Muslim, aku beragama Islam, maka aku tidak akan pergi ke dukun. Kenapa? Aku telah mengikrarkan diri, telah mengucapkan bahwasanya tidak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku tidak akan beragama sesuai agama yang tidak pernah diajarkan, tidak beribadah sesuatu yang tidak pernah diajarkan. Kenapa? Karena harus mengucapkan syahadat yang kedua, dan aku mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita tidak bisa beragama tanpa tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi telah mengatakan, memberikan peringatan kepada kita, man amila amalan laisa alaihi amruna. Ketika dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, beribadah kepada Allah hanya untuk Allah, ikhlas ditujukan hanya kepada Allah, dan di dalam beribadah dia tidak keluar dari koridor yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula ketika dia sholat, seorang Muslim sholat, walaupun dia belum pernah mengetahui hadis yang keras tentang orang yang meninggalkan sholat. Ketika Nabi SAW bersabda, al-ahdu bainana wa bainal kufri as-salat faman tarakahu faqad kafar. Hadisnya keras kan? Janji antara kita dengan mereka disebutkan maksudnya al-farqu bainana, berbeda kita dengan mereka. Orang-orang yang kufur adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kufur. Berat sekali.
pernyataan Nabi SAW. Tanpa kita mendengarkan hadis itu, maka seorang muslim yang dia ikhlas dengan keislamannya, dia sadar dia menjadi seorang muslim, maka orang Islam sholat. Kenapa sholat? Identitas seorang muslim, dia sholat 5 waktu. Identitas seorang muslim, dia berpuasa. Kemudian dia mengatakan ad-dinu yusrun, agama Islam itu mudah, kata Nabi. Poso ki wabur, sholat ki abot. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada manusia di luar batas kemampuannya. Aku ki ora kuat kalau tempat luwe. Apakah yang dimaksud langsung demikian? Tidak, Allah lebih mengetahui apa yang Allah perintah. Allah lebih mengetahui tentang apa yang Allah syariatkan. Maka kita berusaha semampu dan sekuatnya. Maka di sana tentang bab puasa misalnya Allah pun memberikan uzur kepada orang yang sakit, kepada orang yang musafir dan lain sebagainya untuk tidak berpuasa. Berarti secara umum orang yang sehat itu mampu berpuasa. Adapun ketika dia sehat tapi dia tidak mampu berpuasa, maka dia telah terhasut oleh hawa nafsunya yang membisikkan kepada kejelekan dan kemaksiatan. Di bulan Ramadan kita harus percaya dan iman bahwa Nabi SAW menyebutkan bahwa syaitan di bulan itu syaitan dari bangsa jin, dan syaitan minal jinnati wan nas, dari bangsa manusia. Belum dibelenggu dan juga hawa nafsu kita yang Allah menyebutkan inna nafsa la'ammaratun bisu, hawa nafsu akan memerintahkan kepada kemaksiatan. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kita benar-benar berusaha menjadi seorang muslim minimalis. Muslim minimalis adalah seorang yang menjaga rukun Islamnya. Seorang muslim sholat, ya puasa. Ini adalah barometer seluruh muslim dunia. Tidak membedakan laki-laki atau perempuan, tidak membedakan kaya atau miskin. Karena datang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang papa, seorang yang tak berharta, datang pada Nabi takut dia tentang amalnya yang tidak bisa beramal seperti sahabat yang lainnya. Dia curhat kepada Nabi, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaqtul halal wa harramtul haram a'adkhulul jannata qala na'am. Hadis riwayat dari Jabir bin Abdullah. Dia datang kepada Nabi SAW, wahai Nabi, wahai kanjeng Nabi, bahwasanya aku di dalam berislam ini tidak bisa melakukan sebagai Islamnya seorang muslim yang soleh yang kaya. Dia hanya bisa menjaga sholat 5 waktu. Dia menyebutkan apa? Sholaitul maktubah. Ini penjelasan secara detail tentang yang dimaksud rukun Islam. Yang kedua adalah sholatul maktubah. Maka sahabat ini mengatakan, aku hanya bisa menjaga sholat 5 waktu dan menjaga puasa Ramadan pun setiap tahunnya, dan aku menghalalkan yang halal dan menjauhi yang haram. Ya, para ulama menyebutkan, bahkan Ar-Rawi menyebutkan, ketika sahabat tadi mengatakan wa haramtul haram ai ijtanabtuhu, aku meninggalkan yang haram. Apakah aku bisa masuk surga? Namaku minimalis banget. Bahasa kita, amalku minimalis banget wahai Nabi. Aku sholat 5 waktu tak jowo tenanan. Puasa Ramadan saya lakukan. Aku gak iso zakat, gak iso menek budal haji. Ya, minimalis banget. Aku ki wong kerja bahasa orang sekarang. Ya.
Tapi harus sebagai seorang muslim, aku jaga sholat waktu, aku jaga puasa. Karena sholat dan puasa tidak membutuhkan harta. Menjadi syarat sahnya sholat tidak menjadi tidak butuh harta syarat sahnya puasa. Apakah puasa harus sahur dengan makan yang enak? Lah. Apakah seorang puasa harus berbuka dengan yang lezat? Lah. Nabi menyebutkan di dalam puasa tasahhar walau bijur'atin, sahur walaupun dengan seteguk air, yang bahkan sahur itu pun bukan menjadi syarat puasa. Kemudian Nabi ketika berbuka hanya mengatakan la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Maka orang akan selesai dalam kebaikan ketika dia menyegerakan berbuka. Sebagaimana dia sahur, berbuka pun demikian. Seteguk air dia sudah membatalkan puasanya. Puasa dan sholat tidak membutuhkan harta. Kaya miskin sama mempunyai kewajiban yang sama. Maka dia bertanya kepada Nabi, adkhulul jannah, apakah demikian aku bisa masuk surga? Kata Nabi, qala nah, iya, kamu bisa masuk surga. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hasani Allah wa iyyakum jami'an. Semangatnya para sahabat di dalam menjadi seorang muslim yang sempurna, sampai-sampai ketika dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang muslim pada waktu, dia tanya kepada Nabi SAW. Di antara adalah sahabat ini dia hanya bisa jaga sholat dan puasa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini sekali lagi Syekh menjelaskan bahwa Nabi menyebutkan dengan peribahasa membangun bangunan itu harus dengan fondasi yang dibangun. Maka ketika fondasi tidak dibangun, maka bangunan akan runtuh. Begitulah pembangunan dibangun dengan fondasi yang kuat, kemudian baru lainnya. Fa'innahu yakunu tabi'an. Adapun yang lain nanti mengikuti setelah fondasinya kuat, maka dibangunlah dindingnya, selesai nanti atapnya, selesai nanti keramiknya, dan terus menerus. Maka begitu pula ketika Allah mewajibkan sesuatu, faradallahu, ketika Allah mewajibkan sesuatu maka kita harus tunaikan, dan ketika melarang sesuatu maka kita harus tinggalkan. Dan setiap amalan wajib Allah berikan pendamping daripada amalan-amalan sunnah untuk apa? Menjaga dan menutup kekurangan dari kewajiban yang kita tunaikan. Setiap sholat 5 waktu yang kita tunaikan dikelilingi dengan sholat sunnah rawatib. Setiap puasa Ramadan yang kita lakukan di siang harinya, maka di malam kita ada qiyamul lail. Dan ada puasa-puasa sunnah di hari-hari yang lain. Ada zakat ada sedekah umum, terlebih di bulan Ramadan tadi memberikan makan orang yang berpuasa. Kemudian ada haji, ada umrah. Bagi panjenengan yang sudah haji, semoga Allah menjadikan haji yang mabrur, maka boleh menunaikan umrah kembali. Bahkan haji kembali pun boleh, tapi wajib haji itu hanya sekali seumur hidup. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Langsung pada poin ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil faedah daripada hadis Abdullah bin Umar? Yang pertama, bayanu ahamiyati hadil khams likaunil islami bunya alaiha. Penjelasan Nabi SAW tentang pentingnya 5 pondasi yang disebutkan di dalam agama Islam. Agama Islam seseorang akan terbangun dengan 5 pondasi dasar tersebut. Kalau salah satunya runtuh, maka runtuhlah semuanya. Maka seorang muslim harus bagaimana dia menunaikan 5 pondasi tersebut. Adapun berkaitan dengan haji, maka di hadis kedua telah dinyatakan Nabi SAW, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Adapun haji, Nabi telah memberikan catatan khusus. Adapun haji, maka kamu tunaikan ketika engkau mempunyai kemampuan untuk pergi ke sana. Yang dimaksud kemampuan para ulama menjelaskan
yaitu kemampuan yang materi dan kemampuan fisik ya, karena butuh biaya besar ya, maka kemampuan materi harus dipertimbangkan dan butuh ya kesehatan yang luar biasa, maka kesehatan badan juga diperhitungkan. Dua-duanya harus ada. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, tasbihul umuril ma'nawiyyah bil hissiyah li taqriha fil adhan. Nabi SAW menyerupakan, memisalkan di dalam menyampaikan tentang rukun Islam dengan kata dibangun. Ya, kenapa? Agar dimudah untuk lebih dimengerti oleh pendengar. Ya, di dalam telinga kita, otak kita lebih paham ketika Nabi mengatakan dengan kalimat dibangun. Ya, bagaikan sebuah bangunan akan roboh kalau tidak ada pondasi. Bangunan akan runtuh bila tidak ada dasarnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, al-badu bil ahammi fal aham. Nabi ketika menyebutkan sesuatu itu mulai dari yang paling penting. Kemudian yang penting. Maka Nabi memulai dengan masalah tauhid, yaitu apa? 2 kalimat syahadat kalimat tauhid, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Ya. Dan banyak hadis Nabi SAW ketika menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya pasti dimulai dari yang paling penting. Misalnya Nabi SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, mahabbul a'mal ilallah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka yang pertama dijawab as-salatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Kemudian ditanya lagi baru lainnya, menunjukkan bahwa Nabi memberikan sesuatu dan yang paling penting. Kemudian ada sahabat Nabi SAW yang curhat kepada Nabi SAW minta nasihat, maka Nabi juga menasihatkan nasihat yang penting yang ada pada orang yang minta nasihat tersebut. Ketika dia adalah seorang pemarah, seorang yang emosian, dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ausini ya Rasulullah." Nabi menjawab, "La taqul." Jangan kamu mudah marah. Ya. La taqul. Bahkan 3 kali Nabi yang memberikan nasihat, la taqul. Ausini ya Rasulullah, la taqul. Farad dan mirara, la taqul. Sampai berkali-kali, nasihati aku lagi ya Rasulullah, jangan kau marah. Nasihati aku lagi ya Rasulullah, jangan kau mudah marah. Dan menunjukkan Nabi sangat perhatian kepada para sahabatnya, dalam hal ini kepada para murid-muridnya, mana yang harus diberikan, yang paling didudukan untuk orang yang diberikan nasihat tersebut. Karena antara satu dengan yang lainnya memiliki kekurangan yang berbeda-beda. Jamaah sekalian rahimahumullah. Kemudian Syekh Abdul Muhsin menyebutkan yang keempat, anna syahadataini asasun fi nasima wa huma asasun fi ilmi wa la yuqbalu amalun illa idza bunya alaihi. 2 kalimat syahadat itu adalah pondasi daripada yang lainnya. Maka rukun kedua, ketiga, keempat, kelima tidak akan diterima kalau dia tidak mempunyai pondasi yang pertama. Ya, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat maka sholatnya tidak sah. Bukan seorang muslim maka dia nggak sah puasanya. Misalnya ini Ramadan, banyak sekali mungkin saudara kita non muslim toleransi ikut-ikutan puasa misalnya. Apa dia mendapatkan pahala? Apa diterima puasa? Tidak. Kenapa? Karena dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau ingin puasanya diterima, sedekah yang diterima, ya, maka ucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun ya, kalau dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat maka tidak diterima karena dia belum masuk Islam. Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Inna dina 'indallahil Islam." Nah, kemudian yang terakhir, al-khamisu taqdimu shalah ala ghairiha minal a'mal li'anna silatun wathiqatun bainal 'abdi wa bainal 'abdi. Ya, Nabi SAW mengedepankan
Nomor 2 sebelum nomor 3, nomor 4 dan nomor 5, yaitu tentang sholat. Karena sholat adalah sebuah hubungan yang kokoh, yang kuat antara seorang hamba dengan Rabb-nya Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW menyebutkan sholat sebagai pondasi yang kedua. Nabi SAW sekali lagi menyampaikan dari yang paling penting, kemudian penting dan penting dan penting. Dan berkenaan hal ini ya, maka kita pun menjaga benar-benar daripada apa yang telah disampaikan Nabi SAW, bahwa Islam dibangun di atas 5 hal. Maka inilah identitas kita sebagai seorang Muslim: mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memahaminya, menunaikan sholat 5 waktu, membayar zakat bagi yang telah tembus wajib zakat, dan puasa Ramadan dan haji bila diberikan kemampuan. Dan kita harus ada niat untuk menunaikan haji walaupun saat ini belum mampu secara finansial tentunya, atau kita lagi sakit dan seterusnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa menjalankan syariatnya sesuai yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada pertanyaan, kalau tidak ada majelis kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Barakallahu fiikum jami'an. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, bila ada, sebagaimana biasa ada titipan pengumuman dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Gede diri bahwa di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini ada daurah ya, untuk umum ya, baik menghendaki menginap ya 24 jam atau mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu setiap hari. Mulai hari ini sebenarnya, hari ini tadi jam 9 mulai Ustaz Muhammad Yusran Abdullah Ta'ala ya, besok sampai tanggal 29 Ramadan ya. Dari 9 hari ke depan, setiap jam 9 sampai jam 11 ada kajian umum kitab yang disambung oleh para asatidzah yang berganti setiap hari. Ustaz-ustaz yang kita kenal di wilayah, termasuk Ustaz Fajar Basuki yang mematari SLG ya, Ustaz Abdullah Amin, Ustaz Anwar Samuri, Ustaz Hermawan, Ustaz Arif Ulum, kemudian ada Ustaz Andi Fahmi dan Ustaz Abu Amar Abdul Aziz. Nah, setiap hari, setiap jam 9 sampai jam 11. Adapun kegiatan daurah yang 24 jam, maka ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti qiyamul lail, sholat malam, tahajud berjamaah jam 2 malam, ya, kemudian ada sholat tarawih pada Isya tetap ada. Kemudian ada kajian sebelum menjelang berbuka ada. Kemudian ada kajian terbaru mulai pagi tadi, ada kajian pada sholat subuh setengah jam setelah sholat subuh. Jangan jenengan yang bisa menyelesaikan waktunya, misalnya, wah pengen subuhan di pondok karo ngaji sak dilut, monggo. Wah aku pengen ngaji sebelum buka karo melu buka, monggo. Wah aku pengen tarawih tok demi di pondok, monggo. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan ala istima'akum. Ada pertanyaan? Kayaknya tidak ada karena sudah mendekati lebaran ya. Infonya kayaknya jajan lebaran gitu ya. Oke, minimal kalau memang demikian tidak ada pertanyaan, kita tutup demikian. Semoga Allah menerima semua ibadah kita. Allahumma taqabbal minna kulla khair. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa siyamana wa qira'atana wa jami'a a'malina salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.